Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pramasya Vindya Kusandari di podcast kita kali ini, Pemuda dalam Transisi Agraria. Nah teman-teman, di sini kita nggak cuma ngobrol soal tanah ya, tapi juga ngebahas siapa sih yang sebenarnya pegang kendali, siapa sih yang sering tersingkir, dan siapa yang terus bertahan di tengah situasi yang nggak selalu adil ini. Nah karena kita percaya krisis agraria itu bukan cuma soal teknis atau lahan aja ya, tapi juga soal politik, soal kuasa, soal keadilan, dan masa depan. Nah, di episode kali ini kita akan bahas soal perempuan muda. Mereka tuh sebenarnya selalu ada di kerja-kerja agraria, ikut mengurus, ikut bertahan, tapi sering banget nggak diakui, bahkan dihapus dari kepemilikan dan pengambilan keputusan. Nah, dengan ini telah bersama kita yaitu Mbak Fauzis. Selamat datang Mbak Fauzis. Ya, terima kasih. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Agak panas ya di provinsi ya. Kamu biasanya kalau di desa gimana Mbak? Lebih dingin, lebih sejuk sih. Lebih sejuk ya. Begitu ke Bengkulu ngerasain panasnya cuaca. Iya, panas banget sih. Ya. Sering ya Mbak ya ke Bengkulu berarti? Lumayan sering sih. Lumayan sering ya. Oke. Kalau kita mulai dari cerita awal dulu nih ya Mbak ya. Biar kita lebih kebayang perjalanan Mbak selama ini gitu. Nah, sejak kapan sih Mbak mulai terlibat dalam kerja-kerja di tanah atau di sektor agraria ini Mbak? Ya sebenarnya dari lulus sekolah, kebetulan saya tuh sekolahnya di Sekolah Pembangunan Pertanian. Setelah lulus ada kerjasama antara sekolah dengan salah satu perkebunan sawit, PT lah ya. Di situ saya direkomendasiin untuk bergabung ke PT dan ya langsung kerja di situ. Tapi nggak lama, kayak bukan aku banget gitu loh di perkebunan sawit gitu. Jadi memutuskan untuk resign dan membangun usaha sendiri di pembibitan cabai. Jadi dari situ mulai dari 2019 mulai terjun di dunia pertanian itu 2019 bikin usaha pembibitan cabai. Karena pas magang kemarin tuh ada di BPTP, ada program penanaman 70.000 cabai. Jadi kayak kepikiran kenapa nggak buat pembibitan sendiri gitu. Setelah kayak berjalan udah banyak pasar, kayak mulai mau terjun ke lahan gitu, nanam di lahan gitu. Ternyata lebih asik di lahan daripada di pembibitan. Akhirnya meninggalkan pembibitan, fokus ke lahan karena masih muda kan, masih labil. Padahal kalau dipikir-pikir sekarang, kok kenapa sih ditinggalin padahal juga udah menguntungkan kan. Tapi lebih fokus ke lahan karena kayak bisa mengekspresikan diri gitu. Udah Mbak, itu aja? Kayaknya itu sih kalau awal-awal meniti karir di dunia pertanian gitu. Gitu ya Mbak ya? Nah aku juga penasaran nih Mbak, karena sering banget kerja-kerja di tanah itu kan dianggap biasa aja ya Mbak? Iya. Nah selama ini kerja yang Mbak lakukan itu diakui nggak sih sebagai pekerjaan sama keluarga atau komunitas di sekitarnya Mbak? Kalau sekarang itu sangat diakui ya, saya sebagai petani, apalagi saya petani perempuan kan. Kalau awal-awal dulu kayak diremehin, bisa apa sih perempuan di dunia pertanian? Pasti kayak gitu kan, kerjanya berat. Stereotype ya Mbak? Iya, terus kayak apa bisa itu nerapin ilmu-ilmu yang udah didapat? Kan panas pasti, capek iya, kerjanya berat. Terus kayak ya udah, untuk jawab semuanya pembuktian dong. Aku langsung fokus ke lahan, mulai nanam dan dengan sedikit, ya nggak sedikit nih, banyak bekal yang didapat dari sekolah sama di tempat magang. Mulai deh itu nanam sendiri, nanam lebih ke tanam cabai ya, lebih spesifiknya cabai. Bisa apa? Kayak bisa meluapkan apa yang selama ini jadi keinginan saya gitu. Oke, berhasil, mulai banyak ternyata bisa perempuan jadi petani gitu. Oh ternyata berhasil juga gitu. Tapi ada juga yang kayak nanti kalau kamu terlalu bisa di dunia pertanian bakal ada ya cowok yang mau deketin tuh susah gitu, minder. Gitu ya. Terus aku jawab kayak, ya kita yang cari yang cowok provider, kenapa harus cowok yang secure? Nggak perlu untuk kita gitu.
Betul. Kayak gitu sih. Perlu dilawan ya, Mbak. Iya. Dan perlu dijawab keraguan-keraguan itu sebenarnya. Jadi kalau di lingkungan dan keluarga tuh sangat diakui ya. Jadi profesi saya sebagai petani itu sangat diakui, dan sekarang ini kayak jadi kayak apa ya, kebanggaan sih sebenarnya. Karena udah mulai diakui ya, Mbak. Apalagi mulai di tahun 2021 saya juga tergabung di Duta Petani Milenial Kementan. Iya. Semakin kayak ada panggung tersendiri kan, semakin diakui lah sama lingkungan dan organisasi-organisasi lain gitu. Lebih banyak yang mengenal gitu. Lebih banyak yang mengenal. Ya. Nah, dari situ kan biasanya muncul juga soal hak ya, Mbak ya. Ya. Pernah nggak Mbak ngerasa sebenarnya ikut mengelola tanah tapi nggak punya hak atas tanah itu sendiri? Kalau saya pribadi sih karena kayak tanah keluarga ya ini ya, diberi keleluasan untuk mengolah sih, kayak diberikan hak. Emang ya kalau kamu punya kemampuan ya kenapa tidak. Cuman kayak perempuan nih, kalau saya nih kayak lebih sedikit daripada yang cowok gitu space tanahnya. Tapi bagi saya nggak apa-apa sih, karena sesuai kemampuan juga kan. Kalau tanah banyak-banyak kalau nggak bisa mengoptimalkan juga nggak bagus juga kan. Jadi ya gitu, tetap diberikan keleluasaan sih dari keluarga itu. Apalagi saya cucu perempuan satu-satunya yang terjun di dunia ini, jadi lebih kayak diberi ruang khusus lah untuk ya udah sih silakan mau nanam apa aja silakan gitu. Ya, nggak di rem gitu, ya udah silakan, kalau memang butuh lahan lagi ya udah yang sebelah sini boleh ditanami lagi gitu. Nah, kalau kita lihat lebih luas lagi, Mbak, kadang faktor budaya itu kan juga ngaruh banget ya. Nah, menurut Mbak sendiri, budaya atau aturan adat di sekitar Mbak itu memperlakukan perempuan itu seperti apa, Mbak? Dalam hal apa ya, kepemilikan tanah misalnya? Ya, mungkin kayak tadi itu perempuan lebih sedikit space-nya daripada laki-laki, itu sangat udah turun-temurun kali ya. Karena dilihat dari kemampuan perempuan tuh kurang dari laki-laki, padahal enggak kan. Kalau emang ada kemampuan juga bisa kok ngimbangi laki-laki, kenapa harus berbeda gitu. Tapi kebanyakan kalau di lingkungan saya itu space laki-laki lebih besar daripada perempuan itu. Oh, gitu. Iya. Emang turun-temurun berarti ya, Mbak, kalau space laki-laki itu lebih besar? Iya. Emang lebih banyak bagian daripada si perempuan. Belum lagi kalau si perempuan ini nggak bisa mengolah tanah itu, ya udah sih nerima aja. Nanti pas udah nikah baru dikasih bagian kalau udah punya suami. Beda kalau anak laki-laki udah dari emang lajang, udah dikasih nih lahan untuk diolah gitu. Kalau perempuan kan nggak. Kalau emang nggak punya kemampuan di bidang itu, belum gitu. Kalau kebetulan saya kan udah bisa memanfaatkan lahan, jadi udah kayak ya udah silakan pakailah lahan punya keluarga gitu, dipersilakan gitu, diberi keleluasaan gitu. Kalau di lingkungan sih kebanyakan gitu, karena cewek di pertanian kan jarang ya, bisa dikatakan persentasenya sangat rendah gitu. Jadi kebanyakan yang banyak dapat hak itu laki-laki, perempuannya nunggu ya kalau udah nikah atau ya seperti itulah. Lebih ke kalau udah nikah baru diberi gitu. Padahal kan kalau belum nikah bisa dong dikelola orang atau gimana gitu kan, atau untuk usaha lain, nggak harus ke pertanian atau buat usaha kan bisa gitu. Jadi pembagiannya merata ya, Mbak, antara laki-laki dan perempuan harusnya kan? Iya. Dan Mbak kan sebagai petani perempuan ya, Mbak ya? Iya. Dan pasti di perjalanan itu ada banyak tantangannya kan? Nah, bentuk ketidakadilan apa sih yang paling sering Mbak rasakan sebagai perempuan muda di sektor agraria? Kalau mungkin banyak yang remehin ya, yang pertama ya. Banyak bisa apa sih gitu. Itu nggak bisa lari dari itu sih. Bisa apa itu nggak bisa lari lah dari itu. Apa yang mau kamu buat di lahan, kerjanya berat, capek, dananya tuh modalnya tuh besar loh di pertanian tuh sebenarnya, dana besar gitu.
terus kamu tuh cewek apa mampu kayak gitu. Ya harusnya loh, saya ini punya kemampuan loh, saya punya pengalaman, saya disekolahkan di pertanian, kenapa tidak gitu kan. Terus kayak dari lingkungan sosial tuh cewek nggak boleh sih, ibaratnya kayak gerot gitu kan, kayak punya banyak kemampuan, nanti si cowok minder ya. Ya itu resiko cowok sih, bukan resiko kita kan. Iya kan. Terus kayak ya udah sih, kayak gitu sih, lebih ke sosial gitu. Kalau untuk yang lain-lainnya enggak sih. Jadi dari penilaian orang terhadap perempuan. Lebih ke penilaian sosial gitu. Kalau kita ngomongin harapan ke depannya, Mbak, menurut Mbak apa sih yang perlu diubah supaya perempuan itu nggak cuma jadi pekerja juga, tapi bisa jadi pemilik dan pengambil keputusan, Mbak? Kalau menurut saya dan juga di lingkungan saya itu, ya kita sebagai perempuan tuh harus kayak memperlihatkan bahwa kita punya kemampuan di bidang itu gitu. Kalau kita udah memperlihatkan kemampuan kita, ya kalau orang-orang di desa tuh simple, kalau emang bisa ya udah ini aku kasih gitu, nggak harus yang gimana-gimana. Kalau bisa ngelola ya ini silakan dikelola gitu, nggak ada yang harus pakai kayak gini enggak sih. Kalau udah punya kemauan mau kerja ya udah silakan kelola gitu. Kalau untuk lingkungan sih kayak teman-teman sebaya saya kan banyak yang lebih memilih bekerja dengan orang atau di pemerintahan lah ya, daripada mengelola lahan karena ya keterbatasan kemampuan mungkin kan. Terus kayak sama keluarga dan lingkungan tidak dapat dukungan, karena saya sempat tidak dapat dukungan juga. Oh iya, Mbak. Ya setelah saya membuktikan diri ternyata oh ya udah sekarang lebih dikasih keluasaan yang lebih sih, Dikasih kepercayaan. Ya. Oke, Mbak. Nah terakhir nih, Mbak, yang juga penting banget buat kita lihat itu apakah Mbak melihat sekarang perempuan muda itu mulai melawan? Kalau memang iya gitu, biasanya dalam bentuk apa tuh, Mbak? Kalau perlawanan ya biasanya tuh kayak aku tuh nggak mau dikekang kayak gini kan. Terus cara aku nggak maunya itu ya udah apa yang nggak boleh tuh aku lakuin. Kalau kayak aku pribadi dulu tuh saya nggak boleh itu terjun di dunia pertanian, terjun langsung ke lahan ya. Tapi ya udah aku terjang aja kayak ikan lawan arus. Nggak boleh, semakin aku fokus gitu. Jadi fokus aja ke apa yang kita mau lakukan, dengan artian kita lebih yakin dengan apa yang mau kita lakuin gitu. Kalau kita mau bertani, ya udah kita fokus ke situ, nggak usah ke sana ke sini, nggak usah dengerin omongan omongan ini, nggak usah. Yang penting kita fokus, kita bisa nanti deh hasil yang bisa menjawab gitu. Nggak ada yang bisa membatasi ya, Mbak, sebenarnya. Iya, harusnya nggak ada, harus dilawan aja sih, harusnya. Oke, Mbak Fauzis, makasih banyak ya, Mbak ya atas cerita. Ya, sambil ngopi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh. Makasih atas cerita dan keberaniannya. Harusnya lebih banyak sih anak-anak muda, apalagi perempuan yang mau terjun ke dunia pertanian. Kita sehari-hari kan makan dari dunia pertanian, kenapa nggak pada mau gitu, ya kan? Betul. Ya, harusnya lebih banyak lagi dan mungkin harus lebih berani lagi sih ekspor diri itu. Oh, mungkin Mbak bisa kasih ke teman-teman gitu untuk ngajak mereka buat bisa lebih berani lagi. Ya mungkin untuk teman-teman kayak ya udah apa yang kita punya kemampuan kita fokus, kita kayak apa yang ada pada diri kita lakuin aja, nggak usah mikir kayak gunjingan orang atau kayak gini nanti kayak gini nggak usah. Kita fokus aja, kita lakuin apa yang kita mau selagi itu positif dan juga ada peluang usahanya di situ, silahkan lakukan, tidak usah memikirkan gunjingan gitu.
Makasih banyak ya Mbak ya. Ya. Dan juga teman-teman dari obrolan ini ya, obrolan hari ini kita jadi sadar bahwa perempuan itu bukan sekedar membantu di tanah ya Mbak ya. Iya. Tapi mereka justru jadi penopang utama kehidupan agraria. Nah tapi sayangnya sistem itu sering bikin mereka nggak terlihat, nggak diakui, bahkan nggak punya hak gitu. Yeah. Dan ketika perempuan mulai bersuara itu bukan cuma sekedar perlawanan, tapi bagian dari usaha besar untuk meruntuhkan ketidakadilan yang selama ini dibiarkan gitu. Yes. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama. Aku juga terima kasih udah diundang ke sini, udah bisa sharing ke teman-teman gitu. Pasti. Teman-teman di rumah juga pasti nontonnya senang gitu melihat Mbak ada perempuan yang mau dan berani menyuarakan gitu. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.